Coba bayangin teman-teman, kalian kan punya tabungan di bank. Lalu suatu hari, tiba-tiba ada suatu kelompok orang tak dikenal yang mengaku sudah masuk ke server bank Anda, membawa kabur 1,5 terabyte data kalian dan mereka bilang, kalau tidak dibayar tebusannya, data ini akan kami sebar. Ini bukan cuplikan film thriller teman-teman. Ini kejadian yang dialami jutaan nasabah Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023 saat kelompok ransomware bernama Lockbit menyerang sistem BSI. Yang jadi menarik perhatian buat saya sebagai calon sarjana hukum bukan cuma soal peretasnya jahat, hal itu sudah jelas. Yang lebih rumit adalah kalau data Anda ikut bocor dalam insiden tersebut, siapa yang bisa Anda mintai pertanggungjawaban? Peretasnya yang sudah kabur entah kemana, atau banknya yang notabene juga korban? Nah, pertanyaan tersebut akan kita bedah lewat 3 kacamata hukum. Yang pertama ada UU ITE, kedua ada UU PDP, dan yang terakhir ada KUH Perdata. Sebelum itu, perkenalkan, saya Budi Sasmito, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, dan ini presentasi tugas mata kuliah Hukum Siber saya. Sebelum masuk ke kasusnya, aku mau ajak kita mundur sedikit. Dunia perbankan sekarang ini hidup di 2 dimensi sekaligus. Yang pertama, dimensi fisik, dengan kantor cabang dan branchesnya. Dan yang kedua, dimensi digital, tempat semua data nasabah tersimpan dalam bentuk kode-kode di server. Masalahnya, dimensi kedua ini jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Salah satu ancaman paling menakutkan di dunia digital perbankan namanya ransomware. Cara kerjanya sederhana, tapi kejam. Mereka masuk diam-diam ke sistem, kunci atau curi datanya, lalu minta tebusan. Bukan cuma soal uang tebusan, mereka mengancam. Ancaman sebenarnya adalah data pribadi jutaan orang yang jadi sandera. Dan itu persis yang terjadi pada BSI. Ini bukan bank kecil, ini bank syariah terbesar di Indonesia. Jadi ketika sistemnya diserang, dampaknya bukan cuma teknis, tapi menyentuh kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem perbankan digital kita. Jadi begini ceritanya teman-teman. Awal Mei 2023, nasabah BSI mulai mengeluh. ATM tidak berfungsi, mobile banking error, transaksi macet berhari-hari. Publik awalnya menduga ini sekedar gangguan teknis biasa. Tapi tak lama terkuak fakta yang jauh lebih serius. Kelompok bernama Lockbit 3.0 mengaku sebagai dalang di balik semua ini. Yang bikin merinding, mereka mengklaim berhasil mencuri sekitar 1,5 terabyte data internal BSI. Bayangkan itu, mencakup data nasabah sekaligus data pegawai. Dan seperti modus khas ransomware, mereka mengancam bayar tebusan atau data itu akan disebar ke publik. Sekarang, di titik ini, saya ingin mengajak kita berpikir sebagai calon praktisi hukum, bukan sekedar penonton berita. Ada 2 pihak yang perlu kita pisahkan posisinya secara hukum. Yang pertama, si penyerang Lockbit 3.0 yang jelas melakukan tindakan melawan hukum dengan masuk ke sistem tanpa izin. Yang kedua, BSI, Bank Syariah Indonesia, yang di satu sisi adalah korban, tapi di sisi lain tetap punya kewajiban hukum menjaga data yang dipercayakan nasabah kepadanya. Ini kuncinya teman-teman. Jangan buru-buru menyimpulkan BSI diserang, jadi BSI tidak salah. Atau sebaliknya, data bocor, jadi BSI pasti salah. Hukum tidak sederhana itu. Ada 2 jalur pertanggungjawaban yang harus dianalisis terpisah, dan yang itu akan kita bahas berikutnya. Kita mulai dari sisi pelaku dulu. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, punya pasal yang relevan banget di sini, yaitu pasal 30 yang intinya melarang siapapun mengakses sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak. Kalau nanti terbukti secara hukum bahwa Lockbit 3.0 memang benar-benar menerobos sistem BSI tanpa izin, maka mereka memenuhi unsur pasal ini, dan ancaman pidananya diatur di pasal 46. Simpel sebenarnya logikanya.
Siapapun yang masuk ke rumah orang lain tanpa izin itu melanggar hukum. Apalagi kalau yang dimasuki itu rumah digital berisi data jutaan nasabah. Bedanya di dunia siber, pelakunya sering anonim, berpindah-pindah negara, dan sulit dilacak. Itu tantangan besar penegakan hukum cyber di Indonesia ini. Tapi itu soal lain yang bisa kita bahas nanti. Poin pentingnya dari sisi UU ITE, sasaran hukumnya jelas ke pelaku serangan, bukan ke BSI. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik untuk dibahas. Apakah BSI sendiri bisa dimintai tanggung jawab? Disinilah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengambil peran. Undang-undang ini memperkenalkan konsep pengendali data pribadi, pihak yang menentukan bagaimana data seseorang diproses dan dikelola. Dan BSI sebagai bank yang menyimpan data jutaan nasabahnya otomatis berkedudukan sebagai pengendali data pribadi. Sebagai pengendali, BSI punya kewajiban konkret. Salah satu yang paling penting, kalau terjadi kegagalan perlindungan data, mereka wajib memberi pemberitahuan tertulis paling lambat 3 kali 24 jam sejak insiden tersebut diketahui. Bayangkan ini seperti kewajiban seorang penjaga gudang. Begitu ketahuan ada barang yang hilang, dia wajib segera lapor ke pemiliknya, bukan diam-diam menutupinya. Dalam kasus BSI, muncul pertanyaan kritis, teman-teman. Apakah pemberitahuan yang mereka berikan ke publik dan nasabah sudah cukup cepat dan sudah cukup jelas? Ini bukan pertanyaan retoris, ini justru inti dari apakah BSI memenuhi kewajiban hukumnya atau tidak. Tapi teman-teman, saya ingin tegaskan satu hal supaya kita tidak terjebak kesimpulan gegabah. Fakta bahwa BSI diserang ransomware saja tidak otomatis membuktikan mereka melanggar hukum. Yang harus dibuktikan adalah apakah memang ada kegagalan dalam sistem perlindungan datanya dan apakah mereka menjalankan kewajibannya sebagai pengendali data dengan baik. Jadi kalau saya rangkum logikanya, UU ITE menilai perbuatan si penyerang terhadap sistem elektronik, sedangkan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menilai kewajiban BSI terhadap data yang mereka kelola. Dua undang-undang ini bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi, seperti dua lensa berbeda yang menyorot titik berbeda dari kasus yang sama. Sekarang, pertanyaan paling praktis. Kalau saya nasabah yang datanya bocor, apa yang sebenarnya bisa saya lakukan secara hukum? Untuk pelakunya, jalur pidananya itu kalau Lockbit terbukti sengaja masuk tanpa hak ke sistem BSI, mereka bisa dijerat pidana lewat UU ITE. Ini jalur yang relatif jelas, meski praktiknya sulit karena soal jangkauan yurisdiksi tadi. Contohnya bagaimana teman-teman? Seperti yang saya sudah jelaskan, pelakunya bisa saja berpindah-pindah atau menggunakan VPN. Jadi sulit untuk melakukan tracking atau pelacakan digital tersebut, teman-teman. Nah, yang jauh lebih menarik untuk dianalisis adalah jalur ke BSI. Dan disinilah pasal 1365 KUH Perdata masuk tentang perbuatan melawan hukum. Coba saya sederhanakan logikanya. Pasal ini pada intinya bilang kalau ada orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada orang lain, dia wajib mengganti kerugian tersebut. Tapi ini bukan berarti nasabah otomatis menang gugatan hanya dengan bilang data saya bocor. Ada 5 hal yang harus dibuktikan. Yang pertama, ada perbuatan atau kelalaian. Kedua, sifatnya melawan hukum atau tidak, teman-teman. Ketiga, ada unsur kesalahan. Keempat, ada kerugian nyata. Dan yang terakhir, ada hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian itu dengan kerugian yang dialami. Coba kita mainkan 2 skenario. Skenario pertama, kalau ternyata BSI sudah tahu ada celah keamanan sejak lama
tapi dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan. Nah, ini kuat sekali sebagai bukti kelalaian BSI. Skenario kedua, kalau BSI sudah menerapkan sistem keamanan standar industri, sudah melakukan audit rutin, dan responnya terhadap insiden tersebut juga cepat, maka sulit membuktikan mereka itu lalai. Meskipun serangannya tetap terjadi, karena ya tidak ada sistem keamanan yang 100% kebal terhadap serangan, terutama ransomware, teman-teman. Soal kerugian juga menarik untuk kita renungkan. Kerugian nasabah bisa berupa uang yang hilang karena identitasnya disalahgunakan, tapi bisa juga kerugian yang tidak terlihat. Rasa was-was setiap kali membuka aplikasi bank, atau hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan digital secara keseluruhan. Hukum perdata kita sebenarnya mengakui kedua hal tersebut. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Kasus BSI ini sebenarnya mengajarkan satu hal penting. Di dunia digital, tanggung jawab hukum itu berlapis. Pelaku kejahatan siber bertanggung jawab pidana atas serangannya. Tapi, lembaga yang mengelola data dalam hal ini, terutama bank, tetap punya kewajiban hukum sendiri yang berdiri terpisah, dan itu diuji lewat pembuktian, bukan asumsi. Dari sini, ada beberapa hal yang menurut saya perlu jadi perhatian bersama. Bank-bank kita perlu memperkuat sistem keamanan cyber dan mempercepat respon kalau terjadi insiden yang serupa. Regulator seperti OJK, Bank Indonesia, BSSN perlu makin solid berkoordinasi menghadapi ancaman cyber lintas sektor. Dan kita sebagai nasabah pun sebenarnya punya peran menjaga kerahasiaan data kita sendiri dan cepat lapor kalau ada yang mencurigakan. Karena pada akhirnya keamanan data digital itu bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh ekosistem perbankan digital kita. Nah, jadi begitu teman-teman. Pertanyaan kunci dan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang mengikat pada kasus Bank BSI yang diretas oleh Lockbit 3.0 tersebut. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Saya Budi Sasmito undur diri. Bye-bye.